Allah bisa menjadikan laut itu jalan tanpa dipukulkannya tongkat Nabi Musa ke laut? Jawabannya tadi apa, Bun? Bisa. Tapi kenapa Allah perintahkan Nabi Musa untuk memukulkan tongkatnya ke laut? Kenapa, Bunda? Karena Allah ingin lihat apanya Nabi Musa? Usahanya. Mukjizat aja pakai usaha, Bunda. Itu mukjizat loh. Usaha, pukulkan tongkatnya. Lah kita mau ke surga mana ada usahanya? Harus ada usaha. Sampai Bunda punten, ibu datang ke majelis ini, bapak datang ke majelis ini, hakikatnya ada usahanya nggak di situ? Ada. Simpan baik-baik. Yang membuat ibu bapak datang ke masjid ini, ke majelis ini, apa, Bun? Apa yang membuat ibu bapak datang ke sini itu apa? Jawabannya satu. Pegang baik-baik. Ulangi lagi. Ibu jangan bilang matan Abi Maki yang membuat saya datang ke majelis ini karena saya sehat. Berapa banyak orang yang sehat nggak pernah datang? Sampai ibu ajak tiap hari ajak setiap kajian nggak datang, tambah lagi ajak lagi nggak datang, akhirnya diblokir handphone ibu. Bosan katanya di orang tuh ngajak mulu so soleh, so suci begitu. Ini mungkin terjadi ya. Terus ibu mengatakan, Abi Maki yang membuat saya datang ke masjid ini, ke majelis ini karena saya dijemput sama teman. Enggak itu, Bunda. Berapa banyak teman yang mau jemput, nggak bisa terus. Abi Maki, kebetulan saya bisa datang ke majelis ini karena saya lagi luang waktunya. Bukan itu. Berapa banyak orang yang punya waktu luang juga nggak datang. Terus apa dong? Karena cinta Allah. Itu jawabannya. Karena cinta Allah. Allah tanamkan keinginan untuk hadir di masjid ini. Allah berikan kemampuan untuk hadir ke masjid ini. Dan Allah berikan kesempatan untuk bisa datang ke tempat ini. 3, Bunda. Allah yang memberikan keinginan untuk hadir di masjid ini. Siapa yang menanamkan keinginan? Allah. Yang kedua, Allah yang memberikan kemampuan untuk hadir ke tempat ini. Ada nggak, Bunda, kira-kira ayahanda kira-kira yang punya keinginan tapi gak mampu? Ada nggak? Ada, banyak. Aduh, saya pengen hadir, cuman saya nggak ada kemampuan. Kenapa? Suaminya sakit, anaknya sakit, harus ada tugas ke kantor misalnya, atau harus ada tugas apa. Ada keinginan tapi tidak ada kemampuan. Tapi juga sama, ada kemampuan nggak ada keinginan, repot juga itu. Kemampuan ada tapi nggak ada keinginan. Nah itu dia. Ya Allah, Engkau yang telah memberikan hadiah kepadaku keinginan, dan Engkau juga yang telah memberikan hadiah kepadaku kemampuan, dan yang ketiga, Engkau juga yang telah memberikan kepadaku kesempatan. Kesempatan, coba. Kesempatan apa? Untuk hadir di sini. Bayangin, ibu datang ke sini tiba-tiba pihak aulanya bilang, pihak masjidnya bilang, mengatakan kajiannya libur. Ada kesempatan nggak? Nah, ada. Tapi kajian ada, masjid ada. Masya Allah, dibuka untuk siapapun yang ingin mengadakan kajian di tempat ini. Sampaikan kemana? Ke pengurusnya. Pak Ustadz, insya Allah kalau ada waktu kosong nih, saya pengen kajian di sini. Iya, siapa? Fulan. Siapa pengajarnya? Fulan. Itu, Bunda. Maka Masya Allah, kalau saya lihat, tadi begitu saya lihat tuh Masya Allah, beberapa asatid sudah tertampang yang akan hadir di majelis ini. Hadiri, Bunda. Kenapa? Itu para yang tadi saya lihat itu sebelah kanan itu kan ada beberapanya itu, Masya Allah, luar biasa semuanya. Pasti ini dipilih oleh pengurus. Ini. Emang harus begitu? Boleh, Bunda, sekarang ini. Kenapa? Karena takut apa yang kita dapatkan, punten, bukan mendapatkan ilmu, tapi malah mendapatkan apa? Kebencian, perpecahan. Itu yang harus dikhawatirkan. Lelah kita dipisah-pisahkan, dicobak-cabik, apa? Artinya dipecah belahkan. Udah lelah, Bunda, capek kita ini. Bersatu dalam kalimat yang paling indah adalah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Adanya masjid, adanya majlis untuk apa? Menyatukan, kan? Rasulullah begitu datang ke kota Madinah, yang pertama kali dibidik apa? Nggak ada Rasulullah sampai ke kota Madinah, Rasulullah bilang, rumahku di mana nanti ya? Nggak ada, Bunda. Begitu sampai ke kota Madinah, Rasulullah bilang dengan mengatakan,
kalimat yang diucapkannya, saya nanti istirahat di mana ya? Enggak bunda. Bahkan begitu Rasulullah sampai ke kota Madinah, banyak para sahabat, manzili ya Rasulullah, di rumahku ya Rasulullah, di rumahku ya Rasulullah, istirahat di rumahku ya Rasulullah. Senyum Rasulullah, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Kenapa? Karena Rasulullah pertama kali sampai ke kota Madinah, yang dibidik oleh Rasulullah apa? Kita tentukan di mana masjid. Kenapa? Untuk menyatukan umat, untuk menyatukan umat. Maka kami di Cinere, bunda, ada masjid yang kami bina, kami bangun dengan majelis taklim. Ibu punten, bukan untuk apa, hanya untuk sampaikan saja. Di Cinere itu bunda, ada masjid ada majelis Rumil Al-Hilya. Rumil, setiap Kamis kan di sana. Kajian dari awal. Dari kajian itu bunda pindah-pindah karena nggak ada tempat bunda. Di komplek ini ngaji, jamaah datang, besoknya dikomplain. Kenapa? Sumpah parkiran. Emang ya namanya parkiran kan hak mereka. Masa parkir di depan rumah orang gitu kan? Pasti ganggu juga. Cari lagi, cari lagi. Itu setiap Kamis pindah ke sini, pindah ke sini, pindah ke sini. Kenapa? Mana kira-kira yang siap untuk menerima? Maka kalau ada yang mengadakan kajian, izin satu komplek. Kenapa? Mohon maaf ya, nanti mungkin ada jamaah parkir di sini. Mohon maaf ya, gitu aja. Qadarullah, masya Allah, buatlah majelis taklim. Ada satu rumah, namanya Rumil, rumah ilmu, bukan rumah hamil, bukan bunda. Iya, karena ada ustadz kita, guru kita, mungkin bunda tahu, Ustadz Febri ya, yang ahli dalam pengobatan tibun nabawi, gitu kan. Saya kata, Ustadz, ngisi nanti di Rumil ya. Siap Abi Maki, ya oke ya, di Rumil ya. Beliau dari Bogor sudah menyiapkan tata cara bagaimana ibu hamil baik dalam syariat. Iya. Pokoknya kalau ibu hamil, kehamilan itu bagaimana, usia kandungan pertama, kedua, ketiga, keempat, secara kesehatan dalam syariat Islam itu bagus bunda. Udah disusun rapi semalam-malamnya itu. Kenapa? Karena ini harus memerlukan apa? Memerlukan ilmu yang detail. Iya. Apa yang harus dimakan, apa yang harus ini secara secara herbalnya kayak apa. Memang beliau sangat menguasai tentang masalah itu. Masalah madu, masalah apa, masya Allah paham semuanya, luar biasa. Iya, dengan keilmuan yang beliau miliki. Tiba-tiba bun sampailah ke Rumil. Kaget, mana ibu hamil ini? Jamaahnya nggak ada yang hamil. Begitu ditanya, Rumil itu apa? Rumah ilmu. Astagfirullahaladzim. Langsung dalam waktu nggak nyampe 1 menit harus diriset ulang judul apa yang harus dibahas. Kenapa? Karena udah di depan gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah di Rumil ini nggak ada yang hamil. Kita akan membahas tema yang kita akan bahas. Ya. Terus bila katakan kalau Rumil itu artinya apa? Rumah ilmu. Oh, rumah ilmu, langsung berubah bahasannya jadi umum tentang masalah kesehatan. Untung punten, istilahnya apa? Beliau bukan hanya seorang ustadz saja, tapi beliau juga sangat paham terhadap pengobatan yang ada. Iya, itu yang selalu memperkenalkan ruqyah mandiri itu beliau bunda. Iya, ruqyah mandiri. Jadi kalau mau ruqyah diajarkan bagaimana cara meruqyah sendiri. Iya, kalau bela diri Maya jangan pakai bodyguard gitu, mendingan Anda bisa untuk membela diri sendiri. Itulah kayak gambarnya. Riuh kemana-mana harus bawa penjaga. Riuh kemana-mana penjaga. Iya, tapi apa? Dirinya bisa menjaga. Ruqyah mandiri. Jadi kalau ibu bapak ada yang mau diruqyah, peruqyahnya ini harus mengajarkan, oke, saya ruqyah ibu bapak, tapi bisa baca Quran nggak? Misalnya saya nggak bisa baca Quran, saya ruqyah, tapi saya bertanggung jawab juga untuk mengajarkan Quran kepada ibu, mengajarkan Quran kepada bapak. Belajarlah di masjid ini, ada kajian Qurannya, ada, datangi, belajar Quran secara tidak langsung sedang meruqyah diri sendiri.